Itu takut. Takut kepada Allah. Kemudian dalil khauf qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fala takhafuni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi kalau seorang takut kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Maksudnya takut di sini apa? Takut yang ibadah. Takut ibadah adalah takut yang disertai pengagungan. Bukan sekedar takut saja. Makanya takut terbagi menjadi dua. Takut ada dua. Ada namanya al-khauf tabi'i, takut tabiat. Kemudian namanya takut ibadah. Kalau ini yang itu disertai dengan pengagungan, disertai pengagungan. Ini hanya untuk Allah. Adapun al-khauf tabi'i, takut tabiat, ini boleh selama tidak melanggar syariat. Hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Seperti apa? Seperti takut kepada singa, takut kepada macan. Namanya khauf tabiat, secara tabiat takut kepada macan. Ada orang takut kepada ketinggian. Ada orang kalau naik pesawat di pinggir jendela dia ketakutan, ya. Dia ketakutan, takut kepada ketinggian. Ada orang lihat macan, ya, kita lihat macan takut. Lihat senjata kita ketakutan, wajar. Nabi Musa alaihissalam ketika diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya, dia kabur. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Kata Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang wajar. Tetapi takut tersebut tidak boleh melanggar syariat. Kalau seorang takut karena dengan melanggar syariat, maka dia berdosa. Contoh, kamu kenapa nggak sholat berjamaah? Waduh, saya takut nanti dikata-katain orang so alim. Ukhti, kenapa nggak pakai jilbab? Waduh, saya kalau pakai jilbab nanti diledekin sama teman-teman di sekolah semuanya. Saya nggak pakai jilbab. Ini takut tapi membuat orang akhirnya bermaksiat. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi takut ibadah, takut serta pengagungan, ini hanya untuk Allah. Contoh yang syirik, contoh takut syirik, para ulama menamakan dengan al-khaufus sir. Al-khauf as-sirri, yaitu takut, ya, yang tidak terlihat, ya, takut yang tidak terlihat, terlihat sebab untuk ditakuti. Kata para ulama, contohnya, ya, takut kepada wali-wali, kepada ancaman-ancaman orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bahwasanya sesembahan mereka akan memberi kemudaratan, Seperti kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam, ketika Nabi Hud alaihissalam, ketika dia berdakwah, maka kaumnya menakut-nakuti Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Mereka berkata, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kau doa-doa berdakwah terus, kau ngejek Tuhan-Tuhan kami. Ketahuilah Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami akan menimpakan kepada engkau penyakit, engkau akan gila atau yang lainnya. Ini ketakutan seperti ini namanya ketakutan. Kalau takut dengan begitu namanya syirik. Seperti seorang, wah kalau enggak kasih sajen misalnya, ini kalau kita terapkan, nah, kalau sajen nanti kita celaka. Ini takut syirik seperti ini, enggak boleh. Enggak ada sebab depan kita buat kita takut, enggak ada.
nggak ada macan kan? Tapi kalau kita nggak kasih sajen, akan ada bencana, akan ada seperti kalau kita nggak kasih tumbal, maka nanti penjaga laut selatan akan ngamuk. Ini namanya takut kesyirikan, tidak boleh, hukumnya haram. Dan itu kesyirikan, bukan sekedar haram, syirikan. Ya, beda kalau orang tidak pakai jilbab, nanti takut diomelin orang, dia itu namanya takut yang haram. Sebabnya jelas, dimaki-maki orang, diejek-ejek orang, ledek-ledek orang. Tetapi kalau misalnya saya takut kalau saya tidak ambil riswah, tidak korupsi, nanti teman kantor semuanya ngejekin, soalim, soanu, ya saya ambil aja. Nah, itu namanya takut yang haram, tapi bukan syirik. Karena sebab untuk ditakuti ada, diejek, diintimidasi, dikucilkan ada, sebabnya ada, tapi itu syirik, itu haram. Beda dengan syirik ini satunya, wah kalau enggak gini nanti takut kepada ini, takut kepada kualat, seperti itu namanya syirik, enggak boleh. Kalau tidak kasih sajen, kamu hati-hati, kamu jangan hina-hina wali-wali kita, kau akan celaka, wali-wali kita akan bisa mencelakakan engkau, sama, enggak boleh, itu syirik seperti itu. Ya siapa yang mengatur semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia punya kemampuan untuk mengatur alam semesta, untuk memberikan kemudaratan kepada kita sementara tidak ada wujudnya? Ketakutan seperti ini, inilah yang contoh namanya ketakutan